Oke gengs, apa kabar? Selamat weekend, gak kerasa ya guys ya. Jadi kita akan bahas lakon-lakon nih. Saham-saham pendorong IHSG naik lagi minggu depan ya. Udah mulai kehabisan judul ya. Karena udah bagus terus, jadi bingung ya. Tapi tentunya kalian mengetahui ya, kalau misalnya naik kayak begini pasti premium-premium ya. Guru-guru gitu ya, makin berkoar ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa memilah-milah ya, yang stand by at your side day by day by day. Through bad times and good time ya, nggak cuma good time ya, bad times and good time. Karena memang itu ya, trader, investor ya, through bad time and good time gitu ya, dia menganalisa, dia mereview, butuh konsistensi dan juga butuh konsentrasi gitu ya, sustain juga ya, dan longevity ya, itu bahasanya ini ya, yang dimana terus menerus kita konsisten untuk menganalisa, melakukan trading, membuat cuan kita menjadi profit ya. Oke guys, jadi kalau kita lihat ya guys ya, dari sini mungkin. Nah, jangan lupa ya, hari ini kalau nggak salah ada investor berbagi lagi gitu ya, tanggal 9 ya. Kalau kalian mau ikutan monggo. Ya, sebentar gua masuk ke sini. Jadi ini JKSE ya. Loncat, hati-hati ya, ada loncatnya. Jadi ini akan menjadi supportnya di area 7.500, 7.100 ya guys ya. Nah, sebelum dia akan menuju ke, sekarang udah 7.300-an ya. Dan ini garisnya diloncatin, dan ini garis yang ini nih, ya, yang biru yang ini akan menjadi support ya guys ya. Jadi 7137 ini akan menjadi support. Mudah-mudahan dia koreksi nggak tembus ya dari 7137 dan 7072 ya. Dan kalau kalian lihat ya dari neonya ya, dari neonya sebentar ya. Ya, dari neonya kita lihat bahwa ya, Techno, Basic, Energy, Industry ya, udah gue bilang ya, termasuk juga Trans ya. Jadi emang yang ini doang ya guys ya. Lalu satu lagi ada Finance, tapi Finance lagi memburuk gitu ya. Jadi ya, emang ini doang guys ya, yang akan melit gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini Basic, sorry ya. Basic ya, Basic TPIA ya, Inco ya, Antam, DKFT ya, boleh dilihat-lihat. Oh ya, DKFT belum ya, gue taruh sini DKFT. Lalu setelah itu Techno, kalau menurut gua MTech ya, lalu The Max ya, Tech juga oke, MCAS juga seru ya. Coba gue taruh di sini ke MCAS ya. Lalu setelah itu dari industri ya, nih MTech ya, lalu gue bilang ASI juga boleh dilihat, UNTR ya, ini yang benar-benar merajai kalau menurut gue. Lalu di finance semuanya lagi mumbeng ya, kecuali BMGA juga ya, tapi menurut gue ada BBHI yang bisa kita lihat-lihat di mingguan ya. Lalu setelah itu ada energi ya, Doit, TCPI, Adro, Indi, Arum, ada ya, PTBA ya, boleh dilihat-lihat ya, oke. Bumce juga boleh dilihat-lihat ya guys ya. Bumi gue lihat bentuknya juga agak beda dengan yang lain ya, jadi kalian boleh lihat-lihat Bumi ya. Lalu Trans, kalau menurut gue SMDR masih lead the way, ada Save ya, ada PSSI juga sama ya. Nah, ini lumayan semua, but anyway it's good market ya guys ya. Overall kalau menurut gua guys ya,
IHSG di 30 tahunnya. Show. Ya, IHSG 1,97 April. Ya, yang kemarin 2,6. Jadi benar ya. Alhamdulillah ya guys ya. Probabilitasnya memang sudah benar ya. Kalau 0, Desember maka akan ada balas dendam, ya kan? Jadi nggak ada tuh yang ngomong yang kayak gitu ya. Kalau 0, cuman gua doang. Monggo dikacrut-kacrutin yang ini ya, yang mastah atau premi ya, kalau menurut gue ya begitulah ya. Kalau kita live in market, breathe in market gitu ya, pasti kita akan tahu yang apa yang maybe akan terjadi, probabilitas yang akan terjadi lebih, karena you get the feel gitu ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kalau menurut gua anyway, seperti yang gue bilang ya, seperti yang ada di Neo tadi ya, this will lead the market ya, kalau menurut gua gitu ya. Ini akan lead the market gitu ya. Salah satunya sama finance ya guys ya. Cyclic non cyclic mungkin ya, tetapi kalau menurut gua this will lead the market. Property as usual dia masih turun ya guys ya. Kalau menurut gua he needs some stimulation ya, butuh stimulasi. Gue yakin sih kayaknya dengan repo ya, mungkin akan bergerak ya. Kemarin kan kalau nggak salah udah mau gerak tuh, BI reponya nggak jadi turun ya, masih tetap di situ ya, nggak jadi naik ya. Nah jadi kalau menurut gua wait for the repo ya untuk properti. Kalau kalian mau nyicil ya monggo, tapi wait ya, kalau gue ya, wait and analyze. Di saat dia breakout mungkin baru jalan. Oke, lanjut setelah itu guys, kita masuk ke saham-sahamnya. Jadi gue masuk ke sini, gue akan taruh di trading view ya, chart. Seperti biasa guys ya, kalian akan mendapatkan, kalau kalian ikut trader berbagi hari ini terakhir ya, 9 April gitu ya. Kalau kalian mau ikutan monggo, dan kalian akan mendapatkan ini ya, MA Magic-nya ya, yang ini ya, yang udah gue bikin, Pak Su bikin gitu ya, yang ini nih ya, biru merahnya ya, ada logaritmanya sendiri, nggak sama kayak MA gitu ya. Nah ini yang akan kalian dapatkan gitu ya. Jadi yang seperti kalian tahu tadi komposit ya, komposit indeks US ya, masih hijau di garisnya sama lagi. 73 here we go ya guys ya, 73 here we goes ya. Kalau kita taruh di sini bisa nggak nih? Nih ya, 73 here we go ya, di sini ya, benar ya. Ya, pakai Fibonacci extension aja, gampang ya, automatic Fibonacci extension ya, gitu ya, langsung keluar ya. Mudah-mudahan hati-hati di sini, nanti mungkin dia koreksi dulu ke 71 ataupun 7.200 ya, daerah-daerah sini mungkin ya. Lalu dia akan naik lagi, mudah-mudahan nyampe 75 dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, mudah-mudahan lancar. Oke, lanjut ya, kita masuk ke harian. Wih, banyak ya, maklum ya. Kalau namanya BBK ya, Bandarmologi Klimatologi. Nah, klimatologinya kalau menurut gua ya, kalau lagi hijau ya, kalau lagi hijau atau lagi rally kayak gini ya tentunya akan banyak. Tapi ya tentunya kalian lihat ya, yang mana kalau kalian mau di hold lama ya, lihat monthly-nya atau weekly-nya yang mana yang momentumnya udah naik up ya. Kalau enggak ya hati-hati ya. Pertama adalah MTDL kalau menurut saya ininya masih keikut ya, sorry. Oke. MTDL kalau menurut saya ya, ini bakalan seru ya guys ya, apalagi kalau tembus dari 705, mudah-mudahan nyampe 765, SL di bawah 680 ya. Lalu setelah itu ada IATA
IATA kalau menurut saya ini juga seru ya, kan udah gue bilang sabar der ya kan. SL di bawah 204, sorry, beli di area 220, 226, SL di bawah 206 ya. Mudah-mudahan lanjut nih guys ya, kalau menurut saya ya. Kita pakai extension lagi ya, 274 ya, bener ya. Oke. Alright, lanjut. Setelah itu kita masuk ke apa namanya? Ini mana? Nah, kita masuk ke sini ya. Habis IATA, lalu setelah itu ada Bumi. Nah, gue bilang ya, Bumi kalau menurut gua ya, ini di harian dulu ya guys ya. Di harian SL di bawah 61, beli di area 64 menuju 79 ya, itu Bumi. Lalu setelah itu ada KKGI. KKGI ya. Kalau menurut saya ini lancar jaya menuju 506, SL di bawah 430-an ya. Lanjut setelah itu target daerah sini ya, 508, 538, beli area 456. Lalu setelah itu ada Agi, Wididew, Agi men. Ya, dulu dia setahun yang lalu ya baru naik ya, hari ini sideways terus dan ternyata habis itu lancar ya. Setahun yang lalu apa namanya, naik ya, lumayan ya tuh ya, ini dia. Oke, nah sekarang dia udah keluar dari sideways-nya guys, lihat ya, ini sideways-nya ya. Nah ya, kalau menurut gua dia akan sentuh support dulu 18110 ya, kalau dia nggak jebol ya. Kalau dia mantul di daerah sini boleh diambil menuju 2100 ya. Untuk saat ini boleh dicopet-copet aja kalau menurut saya karena udah agak tinggi. Oke, lanjut setelah itu ada PNLF dan Harum. PNLF ya, PNLF kalau menurut saya kalau dia naik di atas 181 lucu ya, menuju 192 dengan SL di bawah 174. Lalu setelah itu ada Harum. Aduh. Udah lancar ya guys ya, ini neckline-nya, mudah-mudahan dia naik 1075, 1600, 2000 poin, 11850, 2000 poin menuju 13.000 ya. Mudah-mudahan bisa terus ya menuju 1450 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada Keras dan TCPI. Keras ya, ini baru jalan ya guys ya. Nah, ini berusaha untuk tembus ya. Kalau dia tembus dari 386 mudah-mudahan nyampe 450 dan 470, SL di bawah 362. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI kalau menurut saya, mana nih TCPI-nya? Halo TCPI gitu ya. Ini seru ya guys ya, cetat. Nah, dia mau all time high lagi ya. Kalau tembus ya dari 10875 mudah-mudahan bisa menuju 12.000 ya. Coba kita lihat. Salah Fibonacci retracement. Ya wis, pakai ini aja. 12.300 ya. Mudah-mudahan lancar menuju atas ya. SL di bawah 10.0125 menuju 10.900. Kalau jebol mudah-mudahan 12.250 ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke apa namanya, satu lagi ada TCPI, ada Tobar, TBS Energi Utama ya. Ini juga baru mau jalan ya guys ya, tembus dari ini udah tembus ya dari sini ya. SL di bawah 1240, beli di area 1320 menuju 1600 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar. Lanjut setelah itu kita ada PTBA dan SMDR untuk harian ya. PTBA SL di bawah 3430, beli area 3600 menuju 3900. Lalu setelah itu ada SMDR. SMDR kalau menurut gua ini juga bakalan seru ya guys ya. SL di bawah 1630 ya. Beli di area 1765, mudah-mudahan nyampe 2000 ya. Kalau kita lihat pakai extension. Nah, ini turun dulu ya.
Mudah-mudahan ini udah berapa kali ya, jadi harus hati-hati ya. Ya, mungkin kayaknya turun dulu, baru jebol lagi ke 2000-an. Oke, hati-hati ya guys ya. Oke, lanjut setelah SMDR. Habis itu ada PSSI. PSSI, ya, PSSI mudah-mudahan nyampe 564 ya. Boleh dibeli nih, dicicil. SL di bawah 478, beli di area 494. Mudah-mudahan sampai 564 ya. Lalu setelah itu ada Inco. Aduh, Inco rotan nih. Inco kalau menurut saya guys ya, ini bakalan panjang ya. Saya taruh di monthly ya. Mudah-mudahan sampai ke 14.000-nya ya, daerah sini ya, 10.000-nya ya guys ya. SL kalian taruh di bawah 6.900 ya. Jadi kalau misalnya di daily, kalau kalian mau ngikutin ya, ada 10.000, SL ditaruh di 6.400, beli di area 7.100 ya. Lanjut setelah itu ada Antam. Antam Aneka Tambang. Ini juga seru, SL di bawah 2530, beli di area 2.700 menuju 3.200 ya. Lalu ada MLIA Mulia ya guys ya, ini juga bakalan seru, beli di area 2360 menuju 2600, SL di bawah 2200 ya. Lalu setelah itu ada ESA Surya Perkasa ya, ini masih lancar ya. Sampai berapa Om lancar? Ya, ini kayaknya udah agak tinggi ya, jadi mungkin akan agak turun ya guys ya, harus hati-hati ya. Kalau dia turun mungkin bisa nyampe ke 1000-an ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke apa namanya, Esa Dewa ya, Dharma Henwa. Ya, ini baru jalan ya guys ya, baru jalan. Kalau menurut saya dicopet aja boleh ya, mungkin bisa nyampe 94 ya. Hati-hati ya, jangan terlalu over ya. Lalu setelah itu ada Okas, sorry ini ya, Dewa ya. Nah ini baru jalan ya, mudah-mudahan tadi ya nyampe daerah-daerah situ ya guys ya. Nah daerah sini ya 73. Oke, lanjut setelah itu ada ya Okas Angkora ya, Angkora atau Okas ya, baru bangkit ya. SL di bawah 59 menuju 64, 64 boleh dibeli, target 75. Lalu setelah itu ada Indika Energi ya guys ya, ini juga seru, SL di bawah 2420 menuju 2500 ya, boleh dilihat-lihat. Lalu setelah itu ada MTEK ya, ini juga seru ya, harus hati-hati. SL di bawah 2670, beli di area 2820 atau di daerah sini ya. Ini harus hati-hati ya guys ya, berulang kali dia agak ini ya, agak nggak bisa koreksi, dan ini adalah resisten yang lumayan kuat ya. Kalau dia jebol dan ini dijadikan support, boleh dibeli lagi. Oke, lanjut setelah itu ada NPGF dan MLLP. NPGF kalau menurut saya SL di bawah 85, beli di area 98 menuju 120, itu NPGF. Lalu setelah itu ada MMLP kalau menurut saya ini juga seru ya, apalagi kalau dia tembus dari 640 ya, mudah-mudahan bisa nyampe 710, SL di bawah 600. Lalu setelah itu ada BRMS masih lancar ya, naik ya, tapi ini udah agak tinggi ya, hati-hati ya. Kalau udah tinggi biasanya dia koreksi ya, apalagi kalau udah ada bentuk-bentukan kayak begini harus hati-hati ya. Sekali dua kali candle dia nggak bisa tembus, koreksi dulu mungkin ke area 224, kalau dia mantul boleh diambil lagi. Oke, lanjut setelah itu ada BRMS BC
BC International, ya ini juga seru ya guys. SL di bawah 1380, beli di area 1440. Kalau dia jebol boleh dibeli di atas 1500. Ya, lanjut setelah BC ada Adro. Adro Energy ya guys ya. Kalau menurut saya SL di bawah 2950, target di 3110 menuju 3400. Lalu setelah itu ada Ali juga seru ya guys ya. SL di bawah 12025, beli di area 12725 menuju 14.000. Lalu setelah itu ada LAN. Ya, ini juga seru ya bentuk candlenya. Kalau menurut saya udah keluar dari sideways. SL di bawah 75, beli di area 86 menuju 137. Lalu ada MDKA. Banyak yang bilang bahwa akan turun ya, emasnya akan turun. Lo bilang selama dia masih tren, hajar aja. Ya, sambil dicicil. Pengaman kita cicil SL, gitu. Dan kalian kalau misalnya gua akan buka kelas ya, kita akan launch di minggu ini. Abis Lebaran kita akan mulai. Ya, kalau kalian mau ikutan monggo. Ya, nanti akan ada detailnya. Karena admin yang pertama berhalangan, jadi saya akan minta backup dari Om Admin kelas ya, dari Beta Academy. Nanti akan dikasih lihat detailnya ya. Beli di area 5.300, SL di bawah 4.975 menuju 6.000. Ya, lanjut setelah itu ada MPPA dan Palm. MPPA ya guys ya. Beli di area 450 menuju 632, SL di bawah 392. Ya, lalu setelah itu ada Palm, Provident Argo ya guys ya, seru ya. Beli di area 11.105, SL di bawah 1030 menuju 12.300. Ya. Lanjut setelah itu ada Pitro kalau menurut saya juga seru ya guys ya. Beli di area 2870, SL di bawah 2790, mudah-mudahan menuju 3100 3200. Lalu setelah itu ada UNTR, United Tractor ya guys ya. Ini juga seru ya. Beli di area 28075, SL di bawah 27075. Ini masih jauh ya guys ya, jangan salah ya. Jangan cuma lihat dari sini aja. Kalau kalian lihat dari weekly, bentuknya malah head and shoulder, dan dia baru tembus dari neckline-nya ya, neckline-nya. Oke. Kalau dia kayak begini, kita ambil dari 16.200 sampai neckline 27, kurang lebih ada 10.000 poin. Berarti dari neckline 27850, mudah-mudahan sampai 37.000 ya, mudah-mudahan. Oke, hold aja. Mudah-mudahan ya guys ya, sampai sini ya, area-area sini. Oke. Dan kalau menurut gue sih ada kemungkinan all time high-nya sih ada ya. Ada all time high sini. Wadidaw, ke tahun berapa ini Om? Nggak tahu ya. Oke, lanjut setelah itu guys. Lanjut setelah itu Ali, ada land-nya tadi udah ya. MDK udah, UNTR, SRTG ya. Satu SRTG kalau menurut saya wadadau gitu ya, kemarin 14% dan segala macam. Hati-hati besok koreksi ya guys ya. Kalau yang mau take profit monggo, tapi tunggu lihat candle-candlenya gitu ya. Kalau menurut gua akan ada support di 3060. Untuk kalian yang copet boleh diambil. Kalau kalian yang mau swing di SRTG mungkin tunggu di area 3100 ya, atau 3200 dengan SL di bawah 3010 ya. Lanjut setelah itu ada SRTG, habis itu ada Auto Austrapart ya. SL di bawah 1120 nih bakalan seru ya. Beli di area 1150 menuju 1200 dan 1300.
Lalu setelah itu ada apa namanya? Ada auto, lalu habis itu ada ASI. ASI, Asa Internasional, ya ini juga seru ya. Wuhuu, gitu ya, udah nyampe 7.000 lagi ya. Remember 7.000 ini bukan ini ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ini dia baru bangkit ya sebenarnya ya. Ya, bisa menuju ke 8.100 ataupun 8.725 ya di titik sideways-nya. Ini baru masuk ke titik sideways-nya ya. Mudah-mudahan lancar ya menuju daily-nya. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke Kino Hill. Kino Indonesia. Ini juga lancar menuju 3.800, SL di bawah 34, beli di area 3.000. Mudah-mudahan naik lagi menuju 3810 ya. Oke, lanjut setelah itu kita ke apa namanya? Setelah Kino kita ke Skewme Wilton Makmur. Kalau menurut saya ini agak-agak seru ya guys ya. Nah, sideways di sini, kalau dia jebol dari 76 bisa menuju 98 ya. SL pasang di bawah 66 ya. Ini bakalan seru ya kalau dia jebol ya. Ya, target-target sini sih lumayan ya. Berapa persen tuh? 30% ya. Oke, lanjut setelah itu, setelah setelah Skewme ada DKFT dan MKS ya. DKFT ya, nah ini kalau dia jebol dari 150 bakalan seru ya guys ya. Dari 150 20 poin berarti nyampe 160-an, 170 ya. Mudah-mudahan lancar. MKS ya. Nah, ini sideways-nya kepanjangan nih ya. Dan ini sebenarnya udah breakout ya guys ya. Kita lihat aja kapan dia akan terjadi seperti ininya. Ya, beli di area 12.750, mudah-mudahan bisa sampai 13.8 atau 14.5. Ya, so itu dulu dari daily guys. Kita lanjutkan dengan weekly ya. Oke, monggo yang mau lewat. Oke, kita masuk ya sekarang ke weekly. Jadi weekly yang gua ambil adalah yang saham-saham secara weekly momentumnya baru mau naik ya, nggak terlalu tinggi, jadi kalian boleh bisa menikmati. Karena kalau yang udah tinggi-tinggi, gua nggak akan lihat lagi ya, kita tunggu aja koreksinya dan tinggal follow the trend ya. Jadi yang pertama adalah BSSR ya guys ya. BSSR, wah tukang roti lewat tuh ya. Ini juga seru ya guys ya. Kalau menurut saya boleh lah dilihat-lihat ya guys ya. Beli di area 4070, SL di bawah 3570 ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Ini kayaknya bisa lah jadi all time high menuju 6.000-an ya. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke TPIA dan MTEK. TPIA juga sama ya guys ya, ini momentumnya baru jalan, SL di bawah 10.000, beli di area 10.475 ya. Kalau menurut saya masih bisa nih all time high, bisa naik lagi menuju 12.000. Lalu setelah itu ada MTEK. MTEK kalau menurut saya juga sama ya guys ya, SL di bawah 2380, beli di area 2690, mudah-mudahan nyampe 3.400. Lalu setelah itu ada ABMM.
ABMM kalau menurut saya juga seru ya, beli di area 19.30, SL di bawah 17.60 ya. Lalu setelah itu ada TINS. TINS juga seru ya, baru keluar dari sideways-nya, SL di bawah 1715, beli di area 1800-an, target 2335 ya. Lanjut setelah itu ada BBNI. Ini follow the trend aja ya guys ya. Udah lancar, SL di bawah 7875, beli di area 8325, mudah-mudahan nyampe 9900. Lanjut setelah itu ada BBHI. BBHI tentunya SL di bawah 5200, beli di area 5775 menuju 8025. Lalu setelah itu, nah ini BBHI kayaknya seru ya guys ya. Ya, mark my word nih ya, mudah-mudahan ya, apalagi kalau dia nggak false break di area 6.300 ya, bakalan ke 8.000 lagi. Oke. Lalu ada Adaro kalau menurut saya juga seru ya, baru keluar, beli di area 3.000-an, SL di bawah 27, mudah-mudahan nyampe 3.400-an ya. Mudah-mudahan lancar ya cuy, lancar ya, udah all time high ya Adaro ya. Oke. Dan bentuknya wadidaw ya. Kalau saya ngelihat dari neckline yang ada di sini 590 2300 berarti 2000-an ya. 2480 2000-an 4000 ya. 4400 ya daerah sini. Oke. Lanjut setelah itu guys, kita akan masuk ke Indi. Kalau menurut gua ya ini juga seru, SL di bawah 2250, beli di area 2520 menuju 30 ya. Kalau kalian lihat bentuknya udah seru banget ya. Kalau menurut gua neckline-nya ada di sini, mudah-mudahan sampai 3500 ya. Itu Indi. Lalu setelah itu ada PTBA dan Inco ya. PTBA SL di bawah 3170, beli di area 3470 menuju 4320 dan 5000. Lalu setelah itu ada Inco. Vale Indonesia SL di bawah 6525, beli di area 7175, mudah-mudahan nyampe tadi ya, gue bilang ya. Sini ya, 8.000 9.000 nya. Oke. So itu aja dari gue guys. Semoga bisa berguna ya. Jangan lupa technical analysis, price action, dan tape readingnya ini ya guys ya, tentunya harus diimbangi oleh kalian dengan money management ya, capital management, dan juga risk reward ratio. Karena dengan risk reward ratio kalian men-acknowledge bahwa saham financial derivative itu sangat volatile. Jadi kalian harus membatasi resikonya supaya kalian tidak buntung tung-tung ya. Hanya buntung aja, nggak buntung tung-tung ya. Oke guys, itu aja dari gua. See you, have a good day, bye bye guys.